Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuarita Trikartika, NPM 19146, praktikan laboratorium simulasi komputer, sesi Senin 2, kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul 1, yaitu dengan judul Arena. Untuk software Arena, yaitu merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Nah, orientasi dari Arena adalah memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Ciri-ciri dari software ini yaitu yang pertama menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart. Yang kedua mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga peramalan untuk mengembangkan komponen sistem. Yang keempat yaitu aktivitas dasar penempatan biaya secara terperinci. Yang kelima penganalisaan data global dengan distribusi. Yang keenam, visualisasi dari aliran proses data. Dan yang ketujuh yaitu hasil analisis meliputi grafik dan analisis is running model. Dengan menggunakan software Arena ini, ada beberapa keuntungan yang didapat, yaitu yang pertama kemudahan dalam penggunaan, terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Yang kedua yaitu fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Untuk yang keempat yaitu dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir. Yang kelima dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lainnya. Nah, untuk gambar ini merupakan gambar tampilan depan dari software Arena, yaitu ada beberapa menu atau toolbar yang ada di dalam Arena, yaitu yang pertama menu bar atau menu umum dan menu spesifik dari Arena. Yang kedua project bar untuk menentukan modul yang digunakan untuk membuat program. Yang ketiga toolbar yaitu daftar perintah yang sering digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. Dan yang keempat ada flowchart view yaitu tempat untuk membuat model. Yang kelima, spreadsheet view, yaitu mengedit data dari modul-modul yang digunakan. Selanjutnya ada dalam modul Arena ini terdapat activity cycle diagram, yaitu merupakan bahasa atau grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Entitas ACD ada dua, yaitu permanen dan sementara. Sedangkan aktivitas dari ACD yaitu pasif dan aktif. Nah, untuk gambar yang tertera ini merupakan simbol-simbol dari activity cycle diagram. Ada segi 5 ke kanan, segi 5 ke kiri, lingkaran, segi 4, panah, bola ketupat, trapesium kanan, dan trapesium kiri. Selanjutnya ada Arena Basic, yaitu merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena, yaitu sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic biasa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Untuk penjelasannya mengenai modul Arena Basic, yaitu yang pertama ada Basic Process Panel, yaitu merupakan isi yang digunakan untuk dimodelkan simulasi sebuah sistem. Untuk modulnya yaitu ada create modul, dispose modul, process modul, decide modul, assign modul. Ada batch modul, spirit modul, dan record modul. Selanjutnya ada basic process panel, yaitu terdapat entity modul,
VU modul, resource modul, variable modul, schedule modul, dan set modul. Selanjutnya ada Arena Advanced, yaitu terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Dalam Arena Advanced terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Untuk Advanced Process Panel yaitu panel yang memiliki beberapa modul, yaitu memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi daripada panel Basic Process. Selanjutnya ada General Flowchart Module, yaitu kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi. Untuk modul-modulnya yaitu yang pertama ada Signal Module, Hold Module, Match Module, Delay Module, Release Module, dan Size Module. Selanjutnya ada data modul, yaitu kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang didefinisikan karakteristiknya yang bermacam-macam elemen proses, seperti Advanced Set Module dan Expression Module. Selanjutnya ada Conveyor Flowchart Module. Ini merupakan kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi yang khusus, yaitu conveyor. Conveyor Flowchart Module biasanya berwarna hijau. Nah, untuk modul-modulnya yaitu ada Convey Module, Access Module, dan Exit Module. Selanjutnya ada Advanced Transfer Process, yaitu merupakan beberapa modul dengan fungsi transfer untuk transformasi yang bervariasi. Untuk panelnya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Module, Conveyor Flowchart Module, Transporter Flowchart Module, dan Data Module. Selanjutnya ada General Flowchart Module, yaitu sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi yang ditempatkan pada jendela model. Ada beberapa modulnya, yaitu yang pertama Station Module, Road Module, dan untuk yang selanjutnya merupakan Transporter Flowchart Module, yaitu merupakan sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi dengan fungsi untuk yang khusus, yaitu transporter yang ditempatkan pada jendela model. Untuk modulnya ada Transport Module, Request Module, dan Free Module. Selanjutnya ada Data Module Advanced Transfer Panel, yaitu merupakan sekumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari model yang mendefinisikan karakteristik bermacam-macam elemen proses. Untuk modulnya yaitu ada Distance Module, Conveyor Module, Transporter Module, dan Segment Module. Nah, untuk selanjutnya merupakan penjelasan dari running program software Arena. Akan dijelaskan di selanjutnya. Terima kasih. Untuk kesempatan yang kali ini yaitu untuk mensimulasikan running program dari software Arena. Di sini merupakan ada data antrian Puskesmas Gedongan. Untuk aktivitas yang pertama ada kedatangan pasien, pengambilan nomor antrian, administrasi loket, menuju poli yang dituju, menunggu dokter, pembayaran di kasir, pemeriksaan obat sesuai resep dokter, dan yang terakhir yaitu inspeksi. Dalam data kali ini yaitu pengukuran yang digunakan yaitu dalam waktu menit. Untuk langkah awal dari running program software Arena yaitu kita memerlukan pembuatan file pada laptop. Yang pertama yaitu new folder, kita ketikkan Puskesmas Gedongan. Nah, file ini yaitu digunakan untuk menyimpan notepad untuk data yang sudah kita masukkan ke dalam notepad. Selanjutnya kita masukkan data satu persatu mulai dari pengambilan nomor antrian, administrasi loket, dan seterusnya. Yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian. 1, 2, 3, 2. Jadi data yang kita gunakan yaitu sebanyak 10.
kita simpan pada file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk penamaannya terserah. Kita beri nama 1, yaitu aktivitas yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan untuk pengisian data administrasi loket. Lima, 333. Data yang kita gunakan juga sebanyak 10 untuk administrasi loket. Kita beri nama 2, yaitu sebagai aktivitas yang kedua. Selanjutnya, untuk aktivitas menuju poli yang dituju oleh pasien. Datanya yaitu ada 2, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 3, 3. Data yang kita masukkan yaitu sebanyak 10 untuk menuju poli yang dituju. Kita beri nama 3. Selanjutnya memasukkan aktivitas menunggu dokter yaitu dengan waktu 3, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3. Data yang kita gunakan juga sebanyak 10 untuk aktivitas menunggu dokter. Aktivitas keempat. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu pembayaran di kasir 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 2, 4. Kita beri nama file aktivitas kelima. Untuk pemeriksaan obat sesuai resep dokter yaitu memerlukan waktu 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Di mana data yang digunakan yaitu ada 10. Kita beri nama aktivitas ke-6. Selanjutnya ada inspeksi, memerlukan waktu 5, 5, 3, 4, 6, 4, 3, 3, 7, 7. Data yang dimasukkan yaitu sebanyak 10 juga. Kita beri nama aktivitas ke-7. Setelah data sudah disimpan di Notepad dan diletakkan pada file, selanjutnya yaitu kita membuka software Arena. Untuk penggambaran dari aktivitas yang pertama yaitu kita gunakan create, dilanjutkan dengan assign. Selanjutnya ada stasiun yang pertama. Untuk aktivitasnya yaitu kita masukkan proses. Di dalam stasiun yang pertama kita menggunakan 2 proses. Jadi kita masukkan diagramnya yaitu 2 proses. Selanjutnya dilanjutkan ke pergantian stasiun. Jadi kita memerlukan rute
Setelah ditambahkan rute, maka kita gunakan stasiun yang kedua. Untuk stasiun yang kedua, kita juga menambahkan dua proses di dalamnya, yaitu kita tambahkan pada gambarnya, yaitu kita membutuhkan dua proses. Selanjutnya diganti dengan rute ketiga, karena untuk perpindahan dari tiap stasiun kita memerlukan rute. Jadi kita tambahkan rute di sini. Kemudian kita tambahkan stasiun yang ketiga. Dalam stasiun yang ketiga terdapat 3 proses, jadi kita tambahkan sebanyak 3. Setelah proses dimasukkan ke dalam semua stasiun, maka akan ditutup dengan assign. Dilanjutkan ke record. Kemudian ditambahkan dispose. Setelah semua diagram dituliskan seperti ini, untuk langkah selanjutnya maka kita akan mengedit satu persatu dari semua diagram yang ada di sini. Yang pertama yaitu create. Create kita namakan untuk aktivitas yang pertama tadi yaitu kedatangan pasien. Untuk randomnya yaitu expo, value-nya 1, unitnya hour, entity per arrival 1, max arrival-nya 1. Nah, jadi seperti ini kita oke. Selanjutnya kita edit untuk assign. Yang pertama yaitu add. Kemudian kita gunakan entity type. Kita gunakan nama entity-nya antrian 1. Kemudian kita add lagi, untuk type-nya kita ganti entity picture-nya menjadi picture bike atau sepeda. Kita oke. Kemudian kita oke. Nah, untuk stasiun yang pertama kita namakan yaitu stasiun antrian. Kemudian kita oke. Untuk ke proses 1 ini kita memerlukan untuk memasukkan data di notepad sebelumnya ke dalam semua diagram ini, yaitu dengan cara tools, input analyzer, ketik file, new, kemudian kita file, data file, use existing. Nah, kita pilih sesuai ke dalam folder yang sudah kita masukkan tadi, yaitu di Puskesmas Gedongan dengan aktivitas yang pertama. Kita oke. Nah, di sini muncul dari hasil data yang sebelumnya yaitu kita fit all. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu memasukkan expression yang di sini ke dalam semua diagram yang tadi. Yang ini yaitu untuk aktivitas yang pertama. Lalu kita edit. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pengambilan nomor antrian. Di sini kita pilih expression, unitnya hour, expressionnya di sini kita kopaskan yang kita copy dari
data yang sebelumnya. Kemudian kita oke. Untuk proses yang kedua juga sama halnya seperti itu, yaitu tool, input analyzer, kita ketikkan new untuk upload data yang baru, kemudian file, data file, use existing, kemudian kita masukkan aktivitas yang kedua. Nah di sini kita memerlukan fit all untuk memunculkan expression-nya. Di sini kita copy, kemudian kita buka. Untuk proses yang kedua kita rename dengan aktivitas administrasi delete tab-nya kita pilih expression, unitnya hour, kemudian kita kopikan ke sini untuk data yang sebelumnya. Sebentar, di sini administrasi delete. Kemudian kita klik OK. Untuk stasiun menuju stasiun kedua, kita memerlukan route, yaitu rute. Di sini kita edit dengan menuju stasiun 2. Di sini kita gunakan route time-nya yaitu 1, unitnya minute. Kemudian destination type-nya tetap station. Terus station name-nya kita ganti station 2, yaitu stasiun 2. Kemudian kita klik OK. Untuk stasiun 2, kita rename menjadi stasiun pemeriksaan. Station name-nya 2, untuk ini tetap. Station type-nya juga station. Kita klik OK. Nah, untuk menuju proses 3, kita melakukan upload file seperti cara yang sebelumnya, yaitu input analyzer. Kemudian kita ketikkan file, new, kemudian kita upload data file, use existing. Untuk aktivitas yang ketiga, kita open, kemudian kita fit all. Nah, kemudian akan muncul expression-nya di sini. Kita kopikan. Untuk proses yang ketiga, yaitu dengan aktivitas menuju poli yang dituju. Delete tab-nya kita gunakan expression, unitnya hour, kemudian expression-nya kita kopaskan ke sini. Kemudian kita klik OK. Proses keempat, caranya juga sama, input analyzer, file, new, kemudian file, data file, use existing, kita masukkan aktivitas yang keempat. Kita open, kemudian kita fit all. Kemudian kita kopaskan expression-nya, copy, kemudian kita kembali ke sini. Proses keempat atau aktivitas keempat kita beri nama menunggu dokter. Kemudian kita ketikkan expression, unitnya hour, terus kita kopaskan ke sini. Kita klik OK. Untuk rute yang kedua juga tetap sama, kita ganti menuju stasiun 3. Kita route time-nya kita gantikan 1, unitnya minute. Kemudian kita pilih stasiun 3. Kemudian kita klik OK.
Untuk stasiun 3 kita gunakan nama stasiun pembayaran. Kemudian kita klik OK. Untuk proses yang kelima, kita uploadkan data terlebih dahulu seperti cara sebelumnya. New. Kemudian kita upload yaitu dengan cara data file, use existing. Kita gunakan aktivitas yang kelima. Terus kemudian jangan lupa di fit all agar expression-nya keluar. Kita kopikan ke diagram. Nah, di sini ada proses yang kelima yaitu kita beri nama pembayaran di kasir. Kemudian di light tab-nya kita gunakan expression, unitnya minute, kemudian kita kopikan ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk proses yang keenam juga sama, yaitu tool input analyzer. Untuk aktivitas keenam kita uploadkan file, data file, use existing. Kita uploadkan untuk aktivitas keenam. Di sini akan muncul, kemudian di fit all. Kemudian expression-nya kita akan copy ke dalam diagram proses keenam. Untuk namanya yaitu aktivitas pemeriksaan obat sesuai resep dokter. Di light tab-nya kita gunakan expression, unitnya hour, expression-nya kita kopaskan dari yang sebelumnya yaitu. Kemudian kita klik OK. Untuk proses yang ketujuh juga tetap sama, yaitu input analyzer, file, new, kemudian file, data file, use existing. Kita uploadkan aktivitas yang ketujuh. Kita open, kemudian jangan lupa di fit all agar keluar expression-nya. Expression-nya kita copy ke diagram yang sebelumnya. Jadi di sini kita rename dengan kegiatan atau aktivitas inspeksi. Selanjutnya di light tab-nya kita gunakan expression, unitnya hour, expression-nya kita kopaskan dari data yang sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya kita edit assign-nya yaitu add, kemudian kita gunakan entity picture-nya yaitu fan. Kita OK, kemudian record-nya kita add, count, ini digunakan yaitu waktu total. Kita OK, kemudian dispose-nya kita gunakan pemeriksaan obat pasien. Kita klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah diagram yang kita inputkan ini sudah benar atau belum, maka cara yang pertama yaitu run, setup, kemudian untuk replication parameternya yaitu kita gunakan 10 karena datanya ada 10, kemudian report, project parameternya kita centang semua dalam kolom statistik collection. Jadi costing, entity, dan lain sebagainya dicentang semua. Kemudian ada report, yaitu kita gunakan SIMAN atau summary report. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita klik go. Kita tunggu sampai hasil outputnya keluar.
Nah, dari kolom ini menandakan bahwa simulasi yang kita masukkan yaitu sudah benar. Kemudian kita yes. Ini merupakan hasil dari output software Arena yang kita inputkan tadi. Di sini sudah termasuk semuanya. Sekian dari simulasi running program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu dari proses pengerjaan jurnal yang kami sudah lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Berliana Kartika dari kelompok 14 sesi Senin 2 akan mencoba menjelaskan mengenai laporan yang berjudul Penerapan Simulasi Sistem Antrian di Puskesmas Gedongan dengan bantuan software Arena. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Dalam perkembangan teknologi telah bermunculan banyak software yang dapat membantu keberlangsungan pekerjaan. Dapat dicontohkan adalah software Arena. Dalam penelitian kali ini, Puskesmas Gedongan memanfaatkan software Arena yang digunakan untuk menganalisis sistem antrian yang ada di Puskesmas Gedongan. Adapun hasil dari running program Arena adalah hasil di antara kedatangan pasien adalah 0, pengambilan nomor antrian adalah 0, administrasi di loket adalah 0, menuju poli yang dituju adalah 0, menunggu dokter adalah 0, pembayaran di kasir adalah 0, pemeriksaan obat sesuai resep adalah 0, dan inspeksi adalah 0. Berdasarkan hasil dari result yang dapat diketahui bahwa replication ended muncul replication 1 selama 0,37107126 Hz. Replication 2 selama 0,39279917 Hz. Replication 3 selama 0,37495691 Hz. Replication 4 selama 0,44737888 Hz. Replication 5 selama 0,39434 Hz, replication 6 selama 0,41818033 Hz, replication 7 selama 0,42367024 Hz, replication 8 selama 0,44519122 Hz, replication 9 selama 0,34706330 Hz, dan replication 10 selama 0,38742268 Hz. Dari hasil verifikasi dan validasi yang didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Selanjutnya yang kedua ada pendahuluan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Software Arena merupakan sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori, yaitu kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas yang menjadikan ciri general purpose simulation language. Software ini termasuk kategori high level karena bersifat sangat interaktif. Pengguna software ini dapat membangun sebuah model dengan sangat mudah. Arena juga dapat digunakan untuk memodelkan sistem dengan proses orientation, dan di sisi lain juga dapat memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Dalam penelitian kali ini akan digunakan bantuan software Arena untuk pelaksanaannya, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data sekunder atau bukan wawancara. Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menanggulangi antrian yang sering terjadi di Puskesmas Gedongan, sehingga diharapkan bisa untuk memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari pasien.
Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data perubahan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sekunder. Metode pengumpulan data pada data sekunder yaitu metode penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini penelitian tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi penelitian meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data kedatangan pasien, data antrian di Puskesmas Gedongan, data administrasi di loket, data poli di Puskesmas Gedongan, data jadwal praktek dokter di Puskesmas Gedongan, data pembayaran di kasir di Puskesmas Gedongan, data pemeriksaan obat sesuai resep dokter, dan data inspeksi. Dapat di data aktivitas antrian sebagai berikut. Berikut merupakan aktivitas antrian di Puskesmas Gedongan. Ada beberapa aktivitas yaitu kedatangan pasien, pengambilan nomor antrian, administrasi loket, menuju poli yang dituju, menuju dokter, pembayaran di kasir, pemeriksaan obat sesuai resep dokter, dan yang terakhir ada inspeksi. Yang kita menggunakan pengukuran dalam satuan waktu yaitu menit. Lalu selanjutnya ada activity cycle diagram dari antrian Puskesmas Gedongan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Di dalam pengolahan data baik secara manual maupun dengan komputerisasi yang terdiri dari 3 tahapan dasar yaitu input, proses, dan output. Pada studi kasus ini digunakan metode pengolahan data yaitu analisis uji validasi dan reliabilitas. Data-data tersebut diolah melalui 3 tahapan dasar dan dikembangkan menjadi beberapa proses seperti diagram alir di bawah ini. Yang pertama mulai, lalu dibutuhkan studi literatur dan juga studi lapangan. Lalu selanjutnya perumusan masalah. Selanjutnya penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu selanjutnya pengumpulan data. Yang dibutuhkan yaitu yang pertama kedatangan pasien, pengambilan nomor antrian, administrasi di loket, menuju poli yang dituju, menuju dokter, pembayaran di kasir, pemeriksaan obat sesuai resep dokter, dan inspeksi. Lalu selanjutnya ada pengolahan data software Arena. Lalu dilanjutkan verifikasi, lalu selanjutnya validitas, lalu hasil dan pembahasan, lalu selanjutnya kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi menghitung jumlah replikasi aktivitas antrian di Puskesmas Gedongan. Ada 10 replikasi di sini dan juga ada rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Lalu di sini dihasilkan hasil whole width dengan hasil 0,023445249 dan hasil dari beta yaitu sebesar 0,023445249. Lalu n aksen yaitu sebesar 2,2542628,6 setara dengan 3. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Seperti gambar di bawah ini, total waktu pengukuran. Lalu berikut merupakan hasil output simulasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk menguji validasi model ini adalah metode Well Confidence Interval, di mana hipotesanya akan berlaku seperti yang ada di laporan kami. Lalu selanjutnya ada tabel perbandingan output real system dan Arena.
Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 alfa per 2 sama dengan 4,3027, sehingga confidence intervalnya yaitu min 0,7 lebih kecil dari mu1 sampai mu2 lebih kecil dari 4,3. Selanjutnya analisa. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat yaitu valid. Lalu berikutnya merupakan ada gambar output simulasi. Hasil output aktivitas antrian di Puskesmas Gedongan. Yang ketiga ada analisa output. Dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pasien adalah 0, pengambilan nomor antrian adalah 0, administrasi di loket adalah 0, menuju poli yang dituju adalah 0, menunggu dokter adalah 0, pembayaran di kasis adalah 0, pemeriksaan obat sesuai resep adalah 0, dan inspeksi adalah 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Berikut merupakan kesimpulan dari laporan kami, yaitu dari permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil output dari software arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas antrian di Puskesmas Gedongan. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi dengan hasil perhitungan HW sebesar 2,484165,003 yang masih berada di antara confidence interval, maka H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan valid, serta total waktu yang ada pada studi kasus ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Dari hasil output arena yang didapatkan diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pasien adalah 0. Pengambilan nomor antrian adalah 0, administrasi di loket adalah 0, menuju poli yang dituju adalah 0, menunggu dokter adalah 0, pembayaran di kasir adalah 0, pemeriksaan obat sesuai resep adalah 0, dan inspeksi adalah 0. Berdasarkan hasil dari result yang dapat diketahui bahwa replication ended muncul replication 1 selama 0,37107129 Hz, replication 2 selama 0,39279917 Hz, replication 3 selama 0,37495691 Hz, replication 4 selama 0,44737887 Hz, replication 5 selama 0,39434082 Hz, replication 6 selama 0,41818033 Hz, replication 7 selama 0,42367024 Hz, replication 8 selama 0,44519122 Hz, replication 9 selama 0,34706330 Hz, dan replication 10 selama 0,38742268 Hz. Maka penyelesaian masalahnya adalah diperlukan kinerja lebih baik lagi dari petugas puskesmas dan pembuatan sistem antrian yang baru agar tidak terjadi penumpukan pasien, dan perlu dilakukan penambahan tenaga dokter baru agar lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.